A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa azwaji wa dzurriyyati wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ini kita belajar tentang pentingnya kita itu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini dalil-dalilnya dibaca, dalil-dalil. Jadi yang ngajar ini Rasulullah, yang ngajarin Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya Allah yang ngomong. Allah yang ngomong melalui daripada Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sembahlah Allah, kata Allah. Ada yang pertama, kita nyembah Allah dengan apa? Dengan amal ketaatan, ya. Kita nyembah Allah dengan amal ketaatan, terkadang. Kita nyembah Allah dengan amal ketaatan. Taat, harus salat, harus ibadah, harus zikir, harus ada. Lanjutan daripada ini, jangan kita buat syirik, bersekutu selain daripada Allah. Ada. Bersekutu secara zahir, kita nyembah selain daripada Allah. Ada ya, kita nyembah selain daripada Allah. Nah, hati kita ini tidak percaya dengan Allah, itu pada dasar kita sudah bersekutu selain daripada Allah. Ada hati kita itu ada hati selain, di dalam hati kita ada selain daripada Allah, itu artinya kita sudah bersekutu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi sampai kita nyembah selain Allah. Paham? Berarti itu kita syirik. Wala tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ini kedudukan dari ayat Al-Qur'an ini, baik. Dari ayat Al-Qur'an ini sudah jelas. Yang pertama diajarkan oleh Allah supaya kita taat sama Allah, supaya kita sembah Allah, ya, supaya kita sembah Allah. Selanjutnya wa bil walidaini ihsana. Ya, nyembah Allah, jangan kita berbuat syirik, sekutu selain daripada Allah, tak percaya selain daripada Allah. Apalagi kita bergantung dengan manusia baik, misalnya tujuan kita manusia itu sudah syirik, tidak ya? Hakikatnya wabil walidaini ihsana, dan berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Berbuat ihsan, baik, bukan sekedar khair, tapi baik, super baik dengan kedua orang tua, super baik. Baik di atas baik dan super baik, itu yang harus kita lakukan sebagai anak terhadap kedua orang tua. Nah, ini kedudukan kedua orang tua itu. Setelah kita Allah, itu langsung ke orang tua. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, ya, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, Al-Quran, yang disampaikan Nabi Muhammad melalui Al-Quran. Paham tuh? Kedudukan orang tua itu mengalahkan kedudukan yang lain-lain. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Setelah setelah Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ayat ini ngomongin ibu bapak kita, kedua orang tua. Siapa? Ayah dan ibu. Harus berbuat ihsan, bukan sekedar baik, ihsan. Artinya tuh sangat baik, super baik, baik di atas baik, segala baik. Nah, ini yang diajarkan. Baru selanjutnya wabizil kurba, ya, wal yatama, wal masakin, wal jari dzil kurba. Ini belum, ya, belum yang lain-lain. Setelah Allah, kedua orang tua. Ini pentingnya kedudukan kedua orang tua. Ayat ini sudah jelas, ya, sudah jelas ngajarin kita jangan sampai bantah dengan orang tua. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ini Allah yang ngomong, ya, Allah yang ngomong melalui daripada Al-Qur'an yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Wa wasainal insana biwalidaini husna. Kamu telah mewajibkan, kami, kata Allah Subhanahu wa taala, wasainal insan, kami telah mewajibkan kepada manusia itu biwalidaihi,
kepada kedua orang tuanya supaya berbuat baik, husna, baik di atas baik, super baik, wajib. Jadi kalau dia ngomong untuk taat dan patuh sama kedua orang tua, ayah dan ibu, itu wajib hukumnya. Ini Al-Quran yang ngomong. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wasainal insana biwalidayhi husna. Hendaknya wajib bagi manusia itu untuk, kami mewajibkan, Allah mewajibkan, wajib dengan orang tua baik itu wajib hukumnya. Wa wasainal insan, kepada seluruh manusia, biwalidayhi husna, untuk berbuat baik, super baik di atas baik terhadap kedua orang tuanya, ayah dan ibu, terlebih-lebih seorang ibu. Dalam ayat yang lain, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ada ya. Hendaknya Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sama kita itu ya, sama kamu ya, jangan menyembah selain daripada Dia Allah. Maksudnya jangan nyembah selain Allah, ya, jangan nyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu, berbuat baik kepada kedua orang tuamu, ayah dan ibu, papa dan mama, abi dan umi, abah dan emak, harus berbuat baik. Setelah perintah Allah, ini ayat ini juga ngomongin setelah kedudukan Allah yang diperintahkan oleh Allah supaya kita nyembah selain, jangan nyembah selain daripada Allah. Nyembah, sholat tuh nyembah ya, ibadah nyembah, zikir nyembah ya, nyembahkan diri kita ini sama Allah ya. Baru selanjutnya yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalam Al-Qur'anul Karim, wabil walidaini ihsanan. Berarti 3 ayat ini baik ya. 3 ayat ini baik ngatokan dengan orang tua itu ihsanan, bukan khairan, bukan khair, tapi baik, super baik, serba baik dan sangat baik, harus bersikap baik, baik di atas baik dengan orang tua itu. Setelah Allah setelah taat kita sama Allah dengan ketaatan amal ibadah, selanjutnya dengan kedua orang tua, ayah dan ibu. Bukan hal main-main kamu taat sama ayah dan ibu ya, jangan pernah kita sepelehkan. Al-Quran mengatakan ihsanan, husnan ya, baik, super baik, ihsanan ya. Ini Al-Quran, Allah yang langsung ngomong ya. Allah, imma yablughanna indakal gibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah ini ayat ini, perhatiin ayat ini, kita kupas tuntas ya. Dalil-dalil tentang wong tua. Penting nian caknya wong tua itu penting, sangat penting ya. Wong tua itu sangat penting, sangat penting ya. Ingat, habis tekankan lagi, wong tua sangat penting, ayah dan ibu sangat penting. Kedudukan wong tua itu setelah Allah, ayah dan ibu, perintahnya harus patuh dan taat ya dalam hal kebaikan. Ya dah. Imma yablughanna indakal gibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan setelah kita nyembah Allah dan hendaklah kita itu berbuat baik kepada kedua orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Berbuat kepada kedua orang tua itu bukan buat baik-baik, sebaik-baiknya, baik-baiknya, sebaik-baiknya. Bila salah seorang di antara kedua wong tua kita itu atau kedua-duanya itu sampai kayak dia sudah berlanjut usia atau sudah tua, kedua orang tua kita itu sudah lanjut usianya atau sudah dia lebih tua, sudah tua, ya. Kemudian mereka itu dalam pemeliharaanmu, bukan? Mereka itu dalam pemeliharaanmu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah sekali-kali masuk orang. Bentar ya.
Janganlah kamu itu sekali-kali, apa kata Allah Subhanahu wa taala, ngatokan kepada kedua orang tua kita itu dengan perkataan ah. Bayangkan. Ada makna ayat ini nyatokan. Ini Al-Qur'an. Siapa? Al-Qur'an itu Allah. Siapa yang ngomong ini? Allah. Ada Al-Qur'anul Karim ngomongin, ada. Ya. Fala takullahuma uffi, janganlah kalian berkata kepada kedua orang tua kalian itu, ayah dan ibu, sesekali dengan ucapan ah, apabila mereka itu berada dalam pemeliharaan kita saat mereka lanjut usia. Ya, mereka orang tua lah sudah tua lagi lanjut usia. Jangankan kita sampai nak bantah, kita mengucap ah, tak boleh sama ayah dan ibu kita. Apalagi sampai kita bentak-bentak, sampai kita lawan, sampai kita bantah, sampai kita wah na'udzubillahi min dalik, minta sama Allah supaya kita tidak kurang ajar sama ayah dan ibu kita, ya. Paham tum? Kemudian wa kullahuma qaulan karima, dan berkatalah kalian itu dengan perkataan yang semulia-mulianya, seindah-indahnya, sebaik-baiknya. Bahkan bila perlu ada orang tua kita berbicaranya itu baik, ya. Bicaranya diulang-ulang terus, itu terus dengeri baik. Dia ngulang-ulang terus ngomong, dengeri. Jangan kita dembi diceritain, enggak usah. Diam, dengari, patuhi, taati, simak baik-baik. Itu ya, hendaknya gitu tuh. Bahkan kita mengeluarkan kalimat yang lemah lembut, mulia-mulia, bagus-bagus. Waqfid lahum janahad dulli minar rahmah. Nah, ini rendahkan diri kalian itu di hadapan kedua orang tua serendah-rendahnya. Bukan merendah badan, merendahkan hati. Jangan dilawan, sekalipun kakek kalian sudah jadi presiden, sudah jadi wali kota, jadi wong terpandang, wong terhormat, jangan sesekali kalian bantah. Jangan sesekali kita bantah, apalagi sampai kita melawan, mentang-mentang kagelah jadi wong hebat, kita ngerasa diri kita lebih tinggi dari wong tua. Salah. Al-Quran nyatakan waqfid lahuma janahad dulli minar rahmah, rendahkan diri kalian serendah-rendahnya dengan perasaan kasih dan sayang sama ayah dan ibu. Tak boleh, ya, tidak boleh, jangan sesekali. Apalagi kita nak sampai sombong, sampai nak bangga dengan diri kita. Na'udzubillahi min dzalik, berlindung sama Allah Subhanahu wa taala kalau kita sampai punya perasaan jahatnya itu, ya. Kadang-kadang kita ngerasa kita sudah hebat, sudah banyak duit, sudah pangkat lebih tinggi, kapan nengok orang tua ada yang lebih hebat lagi, malu dengan orang tua. Ya Allah, malu. Seburuk apapun orang tua, sejelek apapun orang tua kamu, kaget kalau kamu sudah jadi orang galau, orang hebat galau, ya. Apapun kita, ya, sepakam apapun kita, sehebat apapun kita, jangan sesekali kita merasa diri kita ini lebih baik dari mereka, lebih tinggi dari mereka. Apalagi nak mantap. Walaupun orang tua kita lareot, walaupun orang tua kita bajunya sudah kusam, justru kita kalau memang hebat, memang berbakti sama orang tua, kasih untuk itu yang terbaik. Bahkan maaf ngato, walaupun kaget suatu saat kalian jadi orang hebat, 1 triliun, 100 triliun, rumah besar, mobil mewah, kalian juk sama orang tua kamu tak cukup untuk balas jasa kebaikan dia. Nah, ini Al-Quran ngomong. Nah, macam mana kalau kita sampai sanggup ngomong bentak orang tua, marah dengan orang tua, lawan orang tua, apa perintah dia kita bantah, apa perintah dia kita tak turuti, perintah dia tak kita patuhi. Ya Allah, hati-hati. Ridullah fi ridal waliden, sukhtullah fi sukhtil waliden. Ridhonya Allah terletak di ridhonya, ridhonya Allah terletak di ridhonya wong tua kita, ayah dan ibu, terutama ibu. Tapi kalau Allah sudah murka, kalau orang tua kita, murkanya Allah terletak di murkanya kedua orang tua. Artinya kalau kamu nak sukses, kita nak berhasil, kejar ridho mak bak kita, terutama mamak kita. Jangan sampai mamak bapak ibu kita tu marah, jangan sampai dia kesel. Makanya sam'an wa ta'atan terhadap kedua orang tua itu sangat penting, ya. Paham tum? Nah, mungkin ini ya.
Ya, kita lanjutkan lagi untuk dalil-dalil yang lain ya. Ya, perlu kita ketahui, ya. Kasihan dengan ayah ibu kita kalau sampai kita lawan. Kasihan, ya. Dari kecil dia. Kita ni kalau orang tua kita tak sayang sama kita, lah mati dari kecil, dari bayi lah mati. Hah? Lah mati gitu. Dia punya. Hah? Cekek yang dikit be mati. Nak buatnya diri kita ni bodoh, kita tak berpikir waktu masih bayi. Tepuk-tepuknya be palak kita ini. Jadi bengak gitu, jadi bodoh gitu. Hah? Benar tak? Sampai hari ini kita masih pintar, kita masih baca berpikir, badan kita semakin hari makin besar. Hah? Yang kita makan ini dari siapa? Dari hasil mereka. Kita sakit, dia lah yang jago kita. Jadi tak boleh. Ya. Perintah orang tua sempat bantah, sempat jawab, sempat banyak alasan. Jangan lagi. Ya. Jangankan kita bantah. Apa kata orang tua? Turuti baik. Apa kata orang tua? Turuti baik. Selagi mereka tidak memerintahkan kepada kita untuk berbuat maksiat. Selagi itu kebaikan, turuti. Ngapa? Apabila mereka ridho sama kita, insya Allah kita jadi wong sukses dan berhasil dunia dan akhirat. Bahkan ada hadis-hadis yang lain, ini agak kita sambung ya. Masih banyak hadis-hadisnya. Bahkan jangankan kita nak mantah orang tua itu ya. Bahkan kalaupun kita punya istri, agak kita bahas lagi yang selanjutnya ya. Ini baik, mudah-mudahan bermanfaat, lebih dan kurang lebih mohon maaf. Al-afu minkum. Naam ya. Kertas doa mana? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana taramna bi annana azramna ala ladha ashrabna wa tub alayna tauba taghsil li kulli hauba wastur lana lawrati wa amini rawati wa firli walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au sohba wal muslimina ajma amin ya rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli na'adha bi kulli sulli Salla wa sallam Rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi adada tashi sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi hamdan katiran daim tinnasaim alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah.